Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semuanya untuk terus mengkaji terkait dengan ad-dinul al-Islam, terkait dengan Al-Qur'an, terkait dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun terkait dengan hari ini yang kita coba pelajari, yaitu hadis atau terkait dengan sirahnya Rasulullah SAW, perjalanan sirahnya Nabi Muhammad SAW, dan nanti insyaallah jika memang terus kita kaji, maka kita akan sampai kepada sirahnya sahabat, ya, para sahabat, sampai kepada tabi'in. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dengar ya, ada beberapa jamaah yang Allah takdirkan sedang diuji sakit, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan dan biar bisa kembali bersama jamaah al-ukhuwah dalam mempelajari ad-dinul Islam. Ya, yang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah lapangkan segala kesulitannya, ya, sehingga tidak menghalangi langkah kita untuk ya mencari ilmu maupun tafakuh fiddin. Tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana atas karunia-Nya, ya, atas bimbingannya, atas belas kasihnya, kita kemudian hari ini mendapatkan nikmatul Islam, mendapatkan nikmat pencerahan, nikmat hidup, ya, dengan dibarengi ajaran Islam. Nah, ini sebuah karunia Allah dan memang kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan perjuangannya memberikan contoh, dengan perjuangannya mempertahankan Islam agar sampai kepada kita semuanya, sehingga hari ini minimal kita mempunyai tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan status keislaman kita, ya. Tinggal nanti ya petakan surganya kita yang pilih berdasarkan amal-amal kita. Mau di petakan yang biasa atau di tempat yang eksklusif, ya, bersama para nabi, itu amal-amal kita yang memilih itu semuanya, ya. Surga itu sebuah hal yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya, selama dia mukmin, insyaallah dia termasuk ahli surga. Ya, siapa yang mengucapkan ya kalimat akhirnya la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, siapa yang mengucapkan kalimat akhirnya la ilaha illallah, makna dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, ya. Kita tinggal hari ini itu berlomba untuk mencari coupling di surga yang mana yang terbaik. Gitu ya. Mana yang terbaik buat kita? Ya. Apakah kita mau masuk ke surga dengan amal-amalan yang biasa maupun amal-amalan yang luar biasa. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk kepada kajian terkait dengan beberapa peristiwa di dalam Islam, di dalam sirah nabawiyah yang merupakan rentetan peristiwa sehingga tidak bisa dipisahkan, ya. Dari tragedi Ar-Raji, ya, kemudian pengkhianatan Bani Nadir, sampai kemudian perang Zatul Riqa, itu merupakan peristiwa satu dengan yang lainnya, itu peristiwa yang sambung menyambung, ya. Sehingga saya coba membahasnya secara kesatuan lah, gitu ya. Tragedi Ar-Raji, terus kemudian perang, ya, dikatakan tragedi Bi'r Ma'unah, kemudian pengkhianatan Yahudi Bani Nazir, sampai kepada perang Zatul Riqa. Ini adalah sebuah rangkaian. Jadi insyaallah kita akan mempelajari hari ini, mempelajari terkait dengan tema ini. Namun sebelum ke arah sana, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelumnya kita sudah tahu, ya, di kajian sebelumnya kita membahas perang Uhud. Ya, perang Uhud. Ya, bagaimana perang Uhud ini mengantarkan 3 peristiwa besar dalam sejarah Islam, ya. Dan pada pertemuan sebelumnya saya belum membahas terkait dengan bagaimana kesudahan perang Uhud. Ya. Perang Uhud adalah perang kaum muslimin, di mana kaum muslimin
awalnya fase pertama mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan itu didapatkan oleh kaum muslimin ya, dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketaatan kepada Rasul, ya, masukan musyrikin, maka itu kemudian berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ya, ketika kaum muslimin mulai tergoda dengan dunia. Ketika kaum muslimin tidak taat terhadap Rasulullah SAW, sebagian kaum muslimin, terutama pasukan panah pada Bukit Uhud, tergoda dengan perkara dunia dan tidak mentaati apa perintah Rasulullah SAW yang mengatakan apapun yang terjadi jangan sampai kalian meninggalkan bukit ini. Ya. Kemudian ada beberapa kaum muslimin, terutama pasukan panah, maka dia turun, ya, tergoda dengan perkara dunia dan melihat ghanimah yang begitu besar. Ya. Jadi ghanimah harta itu godaan yang besar, Pak. Bukan hanya kita hari ini digoda dengan harta itu, tetapi para sahabat pada waktu dulu juga digoda. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Dan perang Uhud ini mengajarkan bahwa ada ternyata di antara para sahabat itu yang kemudian tidak lulus, ya, dalam ujian dunia tersebut. Akhirnya tergoda dengan ghanimah, dia berusaha turun dari Bukit Uhud tersebut. Ya. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, musyrikin pada waktu itu yang belum masuk Islam, kembali memutar arah dan menyerbu kaum muslimin dari belakang Bukit Uhud, sehingga kemudian kaum muslimin mengalami kekalahan. Sekitar 60 orang kaum muslimin dari Muhajir dan Ansor itu kemudian syahid, meninggal dunia. Kondisi kedua, ya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Kekalahan sehingga tidak sedikit kaum muslimin, 60 orang meninggal, dan tidak sedikit sahabat kabir, sahabat besar juga menyongsong syahidnya. Ya. Ada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Pak? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah, ya, dibunuh, ditombak oleh Wahsy. Ya. Kemudian juga ada dai yang hebat, Mus'ab bin Umair, meninggal juga di jalan Allah Subhanahu wa taala sahih. Bahkan ada satu pemuda yang kemudian dikisahkan, ya, dirangkum, dicatatkan dalam sejarah, ya, seorang yang baru atau kemudian dia menikah dan tidak sempat mandi junub. Ya, tidak sempat mandi junub, tapi langsung berangkat perang Uhud dan meninggal pada perang Uhud. Hanzalah. Ya. Hanzalah bin Abu Amir. Ya. Jadi Hanzalah ini ketika terdengar syahid ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan dimandikan oleh para malaikat. Kemudian para sahabat bingung, sahabat heran, kenapa yang lain tidak dikabarkan seperti itu? Cuma Hanzalah saja yang dikabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Para sahabat kemudian bertanya kepada istrinya dan istrinya mengatakan bahwa Hanzalah kemudian, ya, terpanggil dan dia langsung berjihad dengan Rasulullah SAW pada perang Uhud sebelum dia mandi janabah, sebelum dia mandi junub, mandi besar ketika sudah melakukan hubungan dengan istrinya. Ini luar biasa, ya. Kalau kita lihat pribadi-pribadi sahabat Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah SAW perintahkan, ayo, berangkat semuanya. Ya, berangkat semuanya. Ya. Bahkan sampai lupa bahwa dirinya masih junub. Ya, coba kalau kita kira-kira panggilan jihad. Heman, kata orang Sunda mah sayang, ya. Mendingan kelonan sama istri ronde kedua. Tapi tidak, para sahabat tidak seperti itu mentalnya. Begitu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dia berangkat. Ya, sehingga, ya, dia lupa untuk mandi junub dan kemudian mati syahid di dalam medan peperangan, dan memang kemudian para malaikatlah yang memandikan Hanzalah tersebut. Ini sebuah hal yang luar biasa. Tapi kondisi yang kedua, kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya.
Dan kondisi ketiga, dalam perang Uhud itu sejarahnya kaum muslimin kembali mencapai kemenangan meskipun kemenangannya bukan kemenangan hakiki. Ya, ini kemenangan mental. Kaum muslimin hari Sabtu selesai berperang dengan orang-orang musyrik pada perang Uhud, sampai kemudian besok harinya sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW perintahkan, ayo kita serbu kembali orang-orang musyrik. Ayo kita perangi kembali orang-orang musyrik. Ya. Dalam kondisi kaum muslimin kalah dalam peperangan, dalam kondisi kaum muslimin terluka, bahkan 60 orang sahabat meninggal. Terus kemudian Rasulullah menggelorakan untuk kembali kita kejar kaum musyrikin, kita perangi mereka kembali. Ya. Nah, ini buat orang-orang yang mentalnya belum siap, ya, mentalnya belum kuat, maka hal ini sesuatu yang sangat menyulitkan, sesuatu yang sangat merepotkan. Maka kalau kita hadir pada waktu itu belum tentu, ya, kita terluka. Kalau pikirannya, ya, kalau kita sebagai manusianya, oh Rasulullah nggak rasional nih. Kok kita udah kalah kemudian diperintahin lagi nyerang, nggak rasional. Hitungan-hitungan akal nggak masuk. Ya, pasukannya lebih sedikit, dalam keadaan terluka, kalah dalam peperangan. Tapi kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk menyerbu orang-orang musyrikin tersebut. Ya, dan ini sebuah hal yang sangat heroik. Ya, kisah yang sangat heroik dan diabadikan di dalam sejarah. Ya. Coba bayangkan dalam keadaan sedikit, dalam keadaan terluka, terus kemudian berperang kembali, sehari sesudah kalah, berperang kembali, menyerang orang-orang musyrik. Ya. Ini sebuah kondisi yang sangat heroik. Ya. Dan kita umat Islam perlu bangga memilih para sahabat yang seperti itu. Ya. Heroiknya sejarah Islam ini, dalam perang Uhud ini, mengalahkan heroiknya Rambo. Ya. Yang perang, ya, konon katanya satu orang mengalahkan pasukan Vietcong, gitu ya. Nonton Rambo, Pak? Berarti kelihatannya seumuran ya, atau bahkan lebih sepuh ya. Kalau generasi sekarang nggak tahu film Rambo, tapi kalau kita tahu film Rambo, ya. Jadi mengalahkan heroiknya film Rambo, jauh. Rambo itu fiktif, ya, fiktif. Tapi ini adalah sejarah yang nyata dari para sahabat yang mempunyai militansi yang kuat, ya, dan kemudian berperang kembali setelah mengalami kekalahan pada perang Uhud, dan itu hanya dimiliki oleh para sahabat, ya. Hanya dimiliki. Rambo kalah. Jadi doktrin filmnya Amerika itu kalah dengan sejarah Islam, tercatat kalah, ya. Ya. Fiktifnya Rambo itu kalah, dikalahkan jauh, ya, oleh sejarah perang Uhud. Ya. Jadi heroiknya mengalahkan film Rambo, ya, kalau di Amerika. Heroiknya perang Uhud mengalahkan film The Last Samurai. Oh, ya. Wah, ini yang nyambung berarti suka nonton juga ini. The Last Samurai, ya. Samurai terakhir yang hidup, ya, pada masa kerajaan tersebut. Dan heroiknya pada perang Uhud itu mengalahkan misalkan film The Patriot pada legenda Irlandia ketika melawan Inggris. Ya. Semuanya kalah. Ya. Memang mereka ditakdirkan dengan pasukan-pasukan kecil menyerbu dengan ya pasukan-pasukan yang lebih besar. Namun Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencatatkan bahwa Islam memiliki heroik yang sangat besar. Ya, dalam kisah perang Uhud ini kembalinya pasukan-pasukan yang berperang dalam kekalahan, kemudian mereka kembali berjuang, mereka kembali berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka misalkan kalau kita lihat, ya bahwa kalau kita lihat misalkan pada perang tersebut, di akhir perang tersebut, ya para sahabat itu kemudian menyeru apa yang diserukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kembali berangkat untuk memerangi kaum musyrikin. Setibanya mereka di Hamratul Asad,
kemudian mereka mendirikan kemah-kemah dan mereka membangun api yang sangat besar. Sehingga salah satu kaum musyrikin pada waktu itu melihat terkait dengan kekuatan Rasulullah SAW, terkait dengan kaum muslimin yang kemudian marah, yang kemudian mereka hendak berperang dengan kaum musyrikin kembali dengan pasukan yang sangat besar. Ya, dilihat dari kejauhan itu api yang dinyalakan itu sangat besar. Jadi seolah-olah itu kelihatannya sama orang musyrikin itu bahwa kaum muslimin membawa pasukan yang sangat besar untuk membalaskan kekalahan pada perang Uhud. Dan kabar itu sampai kepada orang-orang musyrik di Mekah yang hari itu sedang berpesta pora, merayakan kemenangan pada perang Uhud. Dan kemudian mereka segera kembali ke Mekah karena mereka khawatir kemudian berpapasan dengan kaum muslimin tersebut. Maknanya bahwa perang Uhud itu kondisi kaum muslimin, kalau dalam teori peperangan sampai akhir itu, maka kaum muslimin berada dalam kemenangan. Pertama, kaum muslimin menang, yang kedua kaum muslimin kalah, dan yang ketiga kemudian kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali menang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena enggannya orang-orang musyrik untuk berperang dengan kaum muslimin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah ya, mukadimah. Jadi nanti kalau dalam sejarah pertanyaan, ya memang kaum muslimin mengalami kekalahan. Namun endingnya pada perang Uhud itu kalau kita lihat kaum muslimin menerima kemenangan ya. Adapun kekalahannya itu menjadi ibrah buat kita semuanya agar kita lebih taat kepada Allah dan Rasul ya, lebih taat kepada para pemimpin Islam agar kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang kita bahas hari ini yaitu terkait dengan tragedi Ar-Raji. Ya. Akhir perang Uhud membawa efek buruk buat para sahabat. Ya. Orang-orang musyrik kemudian mereka bangga dengan kemenangannya. Dan kemudian dengan kemenangan tersebut membawa dampak kepada masyarakat-masyarakat di sekitar Jazirah Arab atau pada waktu itu di Mekah dan Madinah. Jadi kemudian mulai ada ya perlawanan. Mulai ada kemudian ada eksekusi atau ada upaya-upaya untuk melemahkan kaum muslimin ya. Lain kondisinya kalau misalkan perang Uhud itu kemudian dimenangkan kaum muslimin dalam peperangan, mungkin semua musuh itu akan ciut ya. Tapi takdirnya tidak seperti itu. Kemudian kaum musyrikin itu mengalami kemenangan sehingga kemudian keberanian itu tumbuh di masyarakat yang tidak suka terkait dengan masalah Islam. Dan kemudian salah satu yang tumbuh terkait dengan keberanian terhadap kaum muslimin ini adalah kabilah Adal dan Al-Qura'ah yang kemudian berusaha menipu sahabat Rasulullah SAW dan menipu Rasulullah SAW. Sehingga dalam perjalanannya mereka seolah-olah minta delegasi dakwah karena di antara mereka ada yang sudah memeluk Islam dan mereka minta untuk dikirimkan dai-dai. Ya. Padahal kalau kita lihat silsilahnya, kabilah Adal dan kabilah Al-Qurah ini adalah keturunan Khuzaimah. Khuzaimah itu keturunan Mudrikah. Maknanya kabilah ini mempunyai garis keturunan yang sama dengan keturunan Rasulullah SAW. Ya. Tapi yang namanya soleh dan namanya kufur itu tidak bisa diwariskan. Ya, iman itu kan tidak diwariskan. Ya, ada yang memang dari keturunan ini yang soleh, ada yang dari keturunan ini yang kufur. Ini contohnya. Ya, bahwa kemudian dalam kabilah Adal dan kabilah Qurah ini garis keturunan daripada Khuzaimah dan garis keturunan daripada Mudrikah. Namun ini mereka seolah-olah meminta kepada Rasulullah SAW agar dikirimkan kabilah dakwah untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan delegasi dakwah yang dikirim oleh Rasulullah SAW terdiri dari 6 orang. Yang pertama Mas'ad bin Abu Mas'ad Al-Ghanawi.
yang merupakan pimpinan, diangkat menjadi pimpinan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin delegasi dakwah ini. Yang kedua adalah Khalid bin al-Bukhair al-Laitsi. Yang ketiga Asim bin Sabit. Yang keempat Khubayb bin Adi. Yang kelima Zaid bin Ad-Datsina. Dan yang keenam adalah Abdullah bin Tariq. 6 orang ini yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berangkat kepada kabilah Adol dan Qorah. Ya. Namun ternyata tipu siasat ini ya dilakukan kabilah bin Arrah, ya Adol dan Arrah ini, mereka ingin mendapatkan keuntungan dari datangnya kaum muslimin yang datang kepada mereka, yang bisa mereka berikan kepada orang-orang musyrik yang kalah pada perang Badar. Ya. Jadi dua kabilah ini punya siasat, ya. Yang dikirim itu pasti pernah berhadapan dengan orang-orang musyrik, pernah membunuh orang-orang musyrik pada perang Badar. Sehingga keduanya ini akan membuat siasah, mereka akan menangkap kaum muslimin yang dikirim oleh Rasulullah SAW dan akan dikirimkan kepada orang-orang musyrik, ya agar mereka kemudian mendapatkan keuntungan dari orang-orang musyrik tersebut. Ya, terserah nanti setelah di tangan orang musyrik, terserah mau dibunuh, mau diapa, terserah. Gitu ya. Tapi mereka mempunyai siasat seperti itu, ya. Dan akhirnya ya dua kabilah tersebut ya berhasil menego Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW mengutus dai-dai tersebut kepada dua kabilah tersebut, sedangkan kabilah Adol dan Qorah ini kemudian meminta suku Khuzail untuk memerangi utusan dakwah tersebut. Awalnya mereka ingin mencari keuntungan daripada orang-orang Quraisy dengan menangkap ya orang-orang yang dikirim Rasulullah SAW dan menyerahkan kepada Quraisy, gitu ya. Tapi kemudian ya di antara para sahabat ini tidak enggan untuk ditawan seperti itu, sehingga nanti akan terbagi dua menjadi sahabat ini. Ya, ada yang memilih berperang dengan Khuzail tersebut, dengan suku Khuzail tersebut, ya, maupun ada yang memilih tidak berperang. Dua-duanya ini adalah siasah dalam masalah terkait dengan masalah ini. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Meskipun satu memilih perang dan memilih keutamaan, dalam fikih Islam itu namanya azimah, yang satu milih rukhsah, keringanan, seperti itu. Dua-duanya ini tidak dicela oleh Rasulullah SAW. Ya. Ya, kalau hidupnya zaman kita yang tidak memilih berperang itu pasti kita labelin itu, ya, pengecut lah, gitu ya kan, nggak berani lah, ya, payah lah, gitu ya. Itu mudah kalau di zaman sekarang, tapi di zaman Rasulullah tidak seperti itu, ya. Ada sahabat yang 6 orang itu pada itu ada yang memang keras, dia memilih berperang dengan anggapan tidak ada perjanjian, tidak ada akad antara kaum mukminin dengan musyrikin, tidak ada. Ya. Sehingga mereka datang dengan damai, datang dengan tidak membawa peralatan perang, dan memang ditugaskan Rasulullah SAW untuk berdakwah, ya. Tetapi kemudian dengan peralatan yang ada itu, kemudian 3 orang ini memilih berperang dengan suku Khuzail tersebut. Ya, di sini ada Mas'ad bin Abu Mas'ad, kemudian ada Khalid bin al-Bukhair, kemudian ada Asim bin Sabit, dan tiga-tiganya ini kemudian menjemput syahid. Ya, menjemput syahid, terbunuh sebagai seorang sahabat yang mengemban dakwah dan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 3 sahabat yang lain, Zaid bin Ad-Datsina, kemudian Khubayb bin Adi, dan kemudian yang ketiga Abdullah bin Tariq, ini memilih tidak berperang. Ya, tetapi pilihannya itu bukan karena mereka takut. Pilihannya itu bukan karena mereka cinta dunia. Pilihannya itu bukan karena mereka menimbang dengan perkara-perkara dunia. Tapi mereka bersiasat. Ya, kalau mereka bisa kabur, kemudian mereka melarikan diri, itu utama. Ya, terus kemudian kalau mereka bisa kemudian berperang dengan persenjataan, itu utama. Maka berikutnya itu Abdullah bin Tariq itu kemudian meninggal syahid karena ketika orang musyrik tersebut ya mereka lengah, maka Abdullah bin Tariq ini mengambil perang dan kemudian mengambil pedang dan berperang dengan orang-orang musyrik. Akhirnya Abdullah bin Tariq ini terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala.
4 meninggal. Yang 2 kemudian dijual kepada orang-orang musyrik Quraisy Makkah. Zaid bin Ad-Dasinah dijual kepada Safwah bin Umayyah, dan Khubayb bin Adi dijual kepada Abu Ilhab At-Tamimi. Dan yang membeli ini punya sejarah yang sangat sangat dendam terhadap kedua orang ini. Jadi yang membeli ini adalah orang yang punya keluarganya terbunuh pada perang Badar. Ya. Jadi kalau kita nanti lihat endingnya, dua-duanya juga meninggal dibunuh oleh orang yang membelinya. Ya. Jadi akhirnya semuanya terbunuh. Ya. Semuanya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun awalnya ada orang yang memilih untuk langsung berperang, dan kemudian ada yang memilih untuk bersiasah, namun kemudian semuanya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir ini Yang terakhir ini kemudian Khubayb bin Adi ini, kalau dalam kisah itu dia ditawan, namun dalam tawanan tersebut kemudian dia mendapatkan perilaku yang sangat luar biasa, Sebagai tawanan perang, dia tidak dendam terhadap orang yang menawannya atau terhadap suku yang menawannya. Kemudian datang misalkan salah satu orang anak kecil datang kepada dirinya, padahal dia sedang bercukur dan meminjam pisau kalau dalam sejarah itu. Namun Khubayb bin Adi ini kemudian tidak dendam dan bahkan tidak menyandera anak kecil tersebut agar bebas. Tidak, praktek-praktek seperti itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Bahkan kemudian Khubayb bin Adi ini dalam sejarah itu, dia sebelum dieksekusi itu meminta untuk sholat 2 rakaat, agar dia bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian itu dikabulkan dan kemudian baru dieksekusi. Jadi sini jadi ini mulianya para sahabat, Dengan pemikirannya, dengan istihadnya para sahabat itu adalah merupakan hal yang terbaik. Dalam perkara ini kita ada yang memilih berperang, ada yang memilih kemudian bersiasat. Dua-duanya tidak dicela oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kata-kata Rasulullah SAW dalam hadis, oh ini baik, ini tidak baik, tidak ada. Dalam kitab-kitab sirah juga mereka sahabat ini tidak dikatakan bahwa ini misalkan yang baik, ini yang nggak baik, tidak ada. Semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memuliakan ke-6 sahabat ini yang memang mati syahid terbunuh ketika mereka hendak menjalankan aktivitas dakwah. Jadi pelajaran pertama yang harus kita hari ini dapati, ketika kita melihat perjuangan kaum muslimin dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kelompok kita ada kelebihannya, tapi pasti juga ada kekurangannya. Kelompok di sana kaum muslimin ada kekurangannya, tapi pasti juga ada kelebihannya. Yang harus kita pahamkan di sini, jangan terlalu mudah. Jangan terlalu mudah untuk kemudian menyalahkan kaum muslimin ini, menyalahkan kaum muslimin ini. Dengan segala istihad, dengan segala pemikiran yang kemudian dilahirkan untuk iqamatuddin ini. Nah, ini pelajaran pertama dari tragedi ini. Nanti kita bahas yang berikutnya. Dan kemudian tidak lama dari kejadian Ar-Raji tersebut kemudian terjadi tragedi yang kedua adalah Bi'ru Ma'unah, sebuah daerah, sebuah pedesaan antara Madinah menuju Najd. Di sini ada seorang Amir bin Malik meminta kepada sahabat Nabi agar dakwah di Najd. Namun ketika belum sampai di sana, kemudian terjadi tragedi Bi'ru Ma'unah. Dan ketika Amr bin Malik ini meminta bahwa beberapa sahabat tolong dikirimlah, karena di Najd itu sudah ada beberapa orang yang masuk Islam, cuma masih belum paham terkait dengan Islam, butuh dai-dai, butuh orang-orang alim, butuh orang-orang yang paham terkait dengan Al-Quran, butuh orang-orang yang paham terkait dengan Kitabullah.
Namun awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir bahwa jangan-jangan ini, ya, jangan-jangan tragedi Ar-Raji ini akan terjadi kembali. Ya. Namun Amr bin Malik meyakinkan, udah semuanya tenanglah, semuanya dalam lindungan saya. Ya, semuanya dalam perlindungan saya, sehingga keyakinan inilah yang kemudian ya membuat Rasulullah yakin dan kemudian mengirimkan 70 orang sahabat ya untuk berdakwah ya ke Najd tersebut. Ya, kalau dalam buku sini tidak disebutkan ya para sahabatnya itu siapa saja ya. Tapi kalau kita dalam tarikh Ibnu Hisam itu, maka di situ disebutkan terkait dengan siapa sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Najd tersebut. Ya, di sini disebutkan bahwa di kitab Sirah Ibnu Hisam itu ada Haris bin Asimah, kemudian adalah Haram bin Milhan. Terus kemudian ada Urwah bin Asma, diantaranya ya, ada Nafi bin Budail, dan ada Amir bin Fuhairah, ya, dan sahabat-sahabat pilihan yang lainnya. Artinya yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang yang terbaik. Bahkan kalau kita lihat bahwa mereka adalah ahlu qura, ya, ahli Al-Quran yang memang digaransikan oleh Rasulullah adalah sahabat-sahabat terbaik, menjadi dai-dai terbaik ya yang ditugaskan untuk dakwah di Najd. Tetapi kejadiannya sesampainya di Bir'u Ma'una ya, diutuslah Haram bin Milham untuk menyampaikan surat kepada Amir bin Tufail, salah satu taruhlah penguasa pada waktu itu ya. Seperti itu. Namun surat dari Haram bin Milham dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini justru ya tidak dibaca oleh Amr bin Tufail, dan Amir bin Tufail ini langsung membunuh Haram bin Milham ya, karena saking bencinya terhadap Islam ya. Kemudian Amir bin Milham ini ketika melihat banyaknya utusan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berkeinginan untuk menghabisi seluruh utusan Rasulullah SAW dan meminta bantuan kepada Bani Amir untuk menyerang para dai Rasulullah SAW tersebut. Namun ditolak oleh Bani Amir karena Bani Amir ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Amir bin Malik, orang yang meminta dai kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau mengkhianati Amr bin Malik Abu Bara'ah yang sudah meminta kepada Rasulullah untuk dikirimkan dai-dai tersebut ya, sehingga Amir bin Tufail kemudian dia meminta kepada kabilah Sulaim, suku Usayyah, kemudian Ra'i dan Zawan untuk memerangi umat Islam, untuk memerangi dai-dai tersebut. Dan itu diiyakan oleh kabilah Sulaim, suku Usayyah, Ra'i dan Zawan tersebut. Sehingga kemudian akhirnya 70 orang itu diperangi oleh suku kabilah Sulaim tersebut ya. Jadi yang memerangi adalah kabilah Sulaim, bukan dari Bani Amirnya ya. Karena Bani Amirnya ini menolak karena memang mereka sangat menghormati Amr bin Malik, yang kemudian dalam sejarah itu Amr bin Malik itu yang kemudian akan ya menghukum Amr bin Tufail meskipun tidak sampai meninggal ya, karena kelakuannya membunuh utusan-utusan Rasulullah SAW. Dan diantara semua sahabat-sahabat yang terbunuh tersebut, mereka tersisa satu orang yang bernama Amir bin Umayyah Ad-Damri, dan kemudian dia akhirnya pergi ya kembali kepada Rasulullah SAW. Namun dalam perjalanannya kemudian ya Amr bin Umayyah Ad-Damri ini kemudian bertemu dengan kabilah dua orang yang disangka oleh Amr bin Umayyah ini adalah sebagai kabilah atau Bani Amir ya, sehingga ini gitu ya, ini suku yang kemudian menyerang perwakilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suku yang kemudian membunuh perwakilan Rasulullah, dai-dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Amr bin Umayyah ini kemudian menghabisi dua orang tersebut yang pada hakikatnya bukan termasuk Bani Amr, tapi termasuk Bani Kilab, yang memang Bani Kilab ini terikat perjanjian dengan Bani Nadir Yahudi Madinah.
Nah, nanti ceritanya ya, nextnya itu ya, sambungannya seperti itu. Sehingga ya atas pembunuhan yang dilakukan Amir bin Uyainah ini, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanggung diat daripada apa yang dilakukan oleh dengan Amr bin Umayyah. Ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laqad qatalta qatilaini liudayyatnahuma. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, karena sudah terbunuh dua orang tersebut, maka kemudian aku harus membayar diatnya. Maka nanti dalam perjalanannya Rasulullah SAW kemudian mereka melobi, atau Rasulullah SAW melobi Bani Nadir untuk kemudian membantu Rasulullah SAW dalam membayar diat terbunuhnya dua orang tersebut. Ya, jadi ada diat ya, nanti ada pembahasannya dalam bab ini. Ya. Nah, kalau kita melihat ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua peristiwa ini mengandung ibrah yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Ya. Ibrahnya begitu banyak, karena apa yang kemudian disampaikan, apa yang menjadi pengalaman, menjadi sirah Rasulullah SAW, menjadi sahabat dan para sahabatnya, menjadi ibrah yang sangat luar biasa untuk kita untuk diambil hikmahnya pada masa sekarang. Ya, ibrah di antara dua peristiwa tersebut adalah keterlibatan dan partisipasi kaum muslimin dalam kewajiban dakwah. Ya. Jadi tragedi Ar-Raji, ya, tragedi Bi'r Ma'unah adalah dua kejadian yang menjadikan contoh buat kita bahwa kemudian semangat dakwah itu harus diemban oleh semuanya. Dan sahabat pada Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang sangat semangat untuk berdakwah. Sehingga diutus kemanapun oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan berangkat. Mereka 6 orang ini kemudian berangkat, meskipun kemudian dibunuh di tragedi Ar-Raji. Setelah itu kemudian ada lagi permintaan untuk dai ini dikirim lagi. Tentu para sahabat dalam pikirannya, wah jangan-jangan nanti dibunuh lagi, gitu ya. Pikirannya seperti itu. Tapi karena mereka mempunyai semangat, mereka mempunyai militansi yang kuat, sehingga kemudian mereka sami'na wa ata'na terhadap Rasulullah SAW. Dan itu sifat orang beriman. Innama kana qaulan mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diseru kepada Allah dan kepada Rasul dan berhukum kepada Allah dan kepada Rasul, maka mereka akan menjawab sami'na wa ata'na. Dan ini karakter sahabat pada waktu itu, ketika diperintahkan untuk dakwah ke sini, maka mereka akan menyambutnya dengan perkataan sami'na wa ata'na. Ya. Maka hari ini menjadi kewajiban kita semuanya. Ketika kita melihat tragedi Ar-Raji maupun Bir Ma'unah ini, mereka para sahabat itu sangat-sangat ingin berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang musyrik yang pada waktu itu belum memahami terkait dengan Islam. Hari ini ibrahnya sudah sejauh mana semangat dakwah kita kepada orang-orang yang belum Islam. Ya. Kalau para sahabat mengajarkan dalam dua tragedi ini bahwa mereka militansi terkait dengan dakwah, maka kita hari ini belajar daripada sirah nabawiyah harusnya juga memiliki semangat untuk berdakwah. Ya. Dakwah terhadap keluarga, dakwah terhadap masyarakat, dakwah terhadap kemudian sekitar kita, dan kemudian kita dakwahnya secara nasional kalau memungkinkan. Ya. Intinya bahwa dakwah itu bukan kewajiban dai, bukan kewajiban ustadz, tapi kewajiban setiap muslim. Ballighul ani walau ayah. Ya. Jadi dakwah itu kewajiban bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, berdasarkan kesanggupannya, kemampuannya. Hari ini dakwah semuanya harus terlibat. Dan kalau kita kemudian menghasilkan kader dakwah yang kemudian dia bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini investasi yang sangat luar biasa. Ya.
Kalau bapak-bapak deposito keuntungannya berapa sih? Ya. Kalau bapak-bapak terus kemudian menitipkan emas keuntungannya berapa sih? Tapi kalau bapak-bapak kemudian bisa mengelahirkan kader dakwah, kader perjuangan, ini investasi yang tidak ternilai. Ya. Dan itu nanti kenikmatannya itu akan kita terima. Hari ini guru-guru Al-Quran misalkan, ya itu investasi yang tidak ternilai. Nanti keuntungannya akan kita peroleh nanti. Hari ini mungkin tidak kita dapatkan, tapi keuntungannya insya Allah nanti akan diperoleh dari hasil perjuangan kita dunia. Jadi tragedi Ma'unah, tragedi Ar-Raji maupun Biru Ma'unah ini adalah tragedi yang kemudian mengajarkan kepada kita agar kaum muslimin memiliki semangat dakwah yang kuat. Agar kaum muslimin memiliki semangat dakwah yang hebat. Di tengah hari ini kemusyrikan melanda Indonesia, maka kewajiban bapak-bapak hari ini kemudian berdakwah dan mendakwahkan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada tauhid. Ya. Jadi hari ini bapak-bapak kalau misal lihat Singapura masih kufur, itu kewajiban kita. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita misalkan di Bali itu masih kufur, itu kewajiban kita. Hari ini misalkan di negara lain yang kita bisa tempuh dan kemudian masih kufur, itu kewajiban kita. Ya. Maka hari ini kita harus memulai dakwah. Jangan-jangan satu orang yang kita bisa hasilkan di sini, terus kemudian dia misalkan hijrah ke Bali, kemudian bisa memuslimkan beberapa banyak orang kaum muslimin, atau beberapa orang yang kemudian ya menjadi kaum muslimin. Ya, jadi jangan ini, jadi jangan itu mah kalau orang kafir gitu ya, bukan kewajiban kita. Tidak, kewajiban kita itu bagaimana dari kafir menuju muslim. Ya. Gitu ya. Hari ini kewajiban kita itu untuk mempersedikit musuh. Ya. Musuhnya ini 80, bagaimana berkurang. Nah, berkurangnya itu adalah dengan dakwah ya untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ibrah yang kedua adalah kebencian kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Bahwa kebenciannya nempel selamanya. Selama dia kafir, selama dia kufur, selama dia syirik, kebenciannya itu abadan, ya, selamanya. Maka hari ini rata-rata yang memusuhi kaum muslimin orang-orang musyrik dengan segala turunannya. Hari ini yang sangat keras terhadap umat Islam di Indonesia ini adalah orang-orang yang musyrik dengan segala turunannya. Maksudnya segala turunannya itu bisa dari syiriknya itu dia nyembah apa gitu ya. Tetapi syirik pada hakikatnya orang-orang syirik. Ya, dan orang syirik itu pasti, orang-orang musyrikin itu pasti kemudian menghalangi jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti, abadan. Dan dia tidak akan senang selamanya kaum muslimin ketika dakwah dan yang lainnya. Pasti akan dihambat. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah azimah dan rukshoh dalam kisah Ar-Raji, berperang, melarikan diri atau siasah karena ditawan. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan mudah menjatuhkan tuduhan itu terhadap kaum muslimin. Ya, jangan-jangan di balik keputusan dia mengambil langkah tersebut ada pertimbangan yang belum kita ketahui dalilnya. Ada pertimbangan syar'i yang belum kita tahu terkait dengan masalah tersebut. Sehingga wajib kita berhusnuzon terkait dengan saudara-saudara kaum muslimin kita, dan kita disibukkan dengan amal-amal kita, jangan banyak disibukkan dengan menghukumi, sipulan, sibukkan dengan aktivitas kita. Kita dengan kaum muslimin itu jauh banyak persamaannya dibandingkan dengan perbedaannya. Sehingga yang harus diutamakan persamaannya, jangan banyak perbedaannya dengan kaum muslimin. Ya. Ya. Kemudian kisah berikutnya, yaitu ibrah berikutnya adalah kecintaan sahabat Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW. Ya, ini dalam riwayat itu disampaikan, ya, bahwa misalkan dalam Tarikh Ibnu Ishaq, ya, bahwa Zaid itu kan tadi dibelinya oleh Safwah bin Umayyah, dan Safwah bin Umayyah ini menawarkan Zaid, kamu ini mau dihukum.
mau dihukum mati. Gimana pendapat kamu kalau kamu itu kami tukar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu bebas tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihukum. Muhammad bin Abdullah yang dihukum, ya. Dikatakan di sini wallahu ma yuhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhina huwa fihi nusibuhu sauqatun tu'dihi wa anna jalisun fi ahlihi. Demi Allah aku tidak rela jika Muhammad sekarang ini terkena duri sedikit pun. Jadi ini perkataan Zaid, ya. Dia tidak menginginkan Muhammad itu terkena duri sedikit pun, sedangkan aku duduk bersama keluargaku. Oh, ini sebuah pelajaran yang berharga, ya. Ketika kita melihat, ya, bahwa orang yang kita cintai, orang yang kemudian menyebarkan agama Islam, orang yang menyampaikan risalah, tapi ditawarkan, ya, ditawarkan agar menggantikan kedudukan kita dalam perkara yang kita tidak senangi, maka Zaid itu mengatakan tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah rela. Aku tidak akan pernah ridho kalau misalkan Muhammad menggantikanku pada posisi yang sulit, bahkan Muhammad sampai terkena duri sekalipun, sedangkan aku enjoy saja. Dan aku nyaman saja. Duduk-duduk, lesehan bersama keluarga, tapi orang yang memang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian tersakiti. Gitu, ya. Jadi ini sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adab pengorbanan dari seorang yang cinta terhadap Rasulnya. Ya. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Ya. Maka Abu Sufyan mengatakan aku tidak pernah melihat orang yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Jadi cintanya itu bukan karena ikatan keluarga, tapi cintanya itu karena ikatan din, karena ikatan agama. Dan ini biasanya, ya, biasanya mengalahkan kecintaan terkait dengan nasab atau keluarga. Ya. Dan biasanya orang-orang yang sudah mengenal keimanan itu, ikatan batinnya itu pasti mencintai seimannya itu dibandingkan saudara-saudara kita yang tidak beriman. Hari ini bapak-bapak dipersaudarakan hari ini kaum muslimin di Masjid Al-Ukhwah, harusnya ikatannya itu, cintanya itu melebihi dengan saudara-saudara yang tidak ngaji. Ya. Saudara-saudara kita sendiri yang dari nasab yang kemudian jauh daripada Allah, sedangkan saudara-saudara di sini dekat dengan Allah, menyeru kepada Allah, menyeru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara teorinya ikatannya itu harusnya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan-ikatan nasab. Meskipun kita tidak boleh, ya, meniadakan nasab tersebut. Namun Islam mengajarkan saudara seiman itu mempunyai ikatan yang sangat kuat. Nah ini dicontohkan oleh Zaid, ya, terhadap Rasulullah SAW. Dia bukan saudaranya Rasulullah SAW. Ya, dia hanya sahabat yang dipertemukan oleh keimanan. Tapi karena Zaid tahu bahwa dia adalah Rasulullah SAW, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dia yang menyeru kepada kebenaran, dia yang sanggup untuk menanggung resiko ketika menyampaikan kebenaran, maka Zaid lebih mencintai Rasulullah SAW. Dan ini menimbulkan kekaguman kaum musyrikin. Sampai kemudian Abu Sufyan, orang yang musyrik pada waktu itu sebelum masuk Islam, itu mengatakan tidak pernah aku menemukan orang yang lebih cinta sahabat dengan sahabatnya itu selain daripada sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi itu, ya. Jadi itu yang disampaikan, ya, yang disampaikan terkait dengan ibrah bahwa kecintaan sahabat itu begitu besar terhadap Rasulullah SAW dan mereka sanggup, ya, sanggup mengorbankan apapun untuk Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim kemudian disampaikan bahwa la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, sampai di antara kamu itu mencintai
di sini ahabba ilaihi, mencintainya Rasulullah SAW, min malihi wa waladihi, dari harta-harta yang dia punya, dari anak-anak yang dia punya, wan nasi ajmain, dan keseluruhan manusia. Ya. Jadi orang mukmin itu harus cinta terhadap Rasulullah SAW. Ya. Hari ini gimana? Rasulnya udah nggak ada. Kalau dulu kan Rasulnya ada, ya, sehingga cinta itu mudah diapresiasikan. Cinta itu mudah dicurahkan, cinta itu mudah kemudian disampaikan. Karena para sahabat pada waktu itu memang hidup dan bersama Rasulullah SAW. Maka hari ini kewajiban kita sama untuk mencintai Rasulullah SAW, mencintai satu ahlul bait, ya, ahlul bait. Hari ini dalam perkara ini misalkan, ya, HRS Ahlul Bait Rasulullah SAW, maka kita pun harus mencintai Ahlul Bait yang memang beriman, ya. Maka walaknya harus jelas, ya. Hari ini beliau ditakdirkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita perbuat untuk membantu beliau, ya, karena ini bagian daripada kecintaan kepada kita pada Rasulullah SAW. Hari ini Rasulullah SAW jauh, tapi ajarannya Al-Quran dan sunnahnya ada. Maka kewajiban kita membela Al-Quran, membela sunnah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau orang-orang beriman itu kemudian ketika ayat-ayat Allah diinjak-injak itu nggak diam, ya, tidak diam, duduk tenang di rumah, tidak ada seperti itu. Orang-orang beriman itu pasti dengan segala apa yang dilakukannya pasti gelisah dan pasti membuat langkah-langkah untuk melakukan perlawanan terkait dengan orang-orang yang melecehkan Al-Quran, orang-orang yang melecehkan sunnah Rasulullah SAW, atau memperolok Rasulullah SAW. Ya. Jadi hari ini kewajibannya kita itu seperti itu. Kalau dulu memang ada Rasulullahnya, kan? Kalau hari ini tinggal ajarannya Rasulullah SAW. Maka hari ini salah satu bentuk kita yaitu kita mencintai Rasulullah SAW. Satu, mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, dan kemudian menjaga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau terkait dengan perkara tauhid ya tidak bisa. Ya, dicampur baur. Hari ini ajaran Rasulullah SAW, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, kemudian kita dipaksa-paksa untuk mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, tidak bisa. Ya, nggak bisa. Toleransi itu bukan gebiah uyah. Gitu ya. Semuanya dilakukan, bukan. Toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi itu antum dengan agama antum, ana dengan agama ana. Itu toleransi. Jangan sampai kemudian saling mengganggu, sudahlah, gitu ya. Silahkan Anda mau kebaktian, mau ke gereja, mau ke pura, mau ke wihara, silahkan, kita tidak akan mengganggu. Begitupun Anda ketika kami mempunyai sikap tidak mengucapkan selamat Natal, tidak mengucapkan selamat tahun baru, harus hormati. Karena itu bagian dari keyakinan kita, dan itu bagian daripada menjaga atau mencintai Rasulullah SAW. Enggak ada. Ya kan sekarang lagi viral ya beritanya, saya kasih uang 50 juta gitu ya. Kalau ada larangan di dalam Al-Qur'an, hadis terkait dengan larangan mengucapkan selamat Natal. Kan tantangannya gitu ya, Pak ya? Ya, tantangannya lagi viral di media, ya, medsos itu seperti itu. Saya kasih 50 juta kalau ada larangan ucapan selamat Natal dan tahun baru di dalam Al-Quran maupun hadis. Hari ini kita tantang juga, saya kasih 500 juta kalau memang ada perintahnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Nggak ada perintahnya. Ya. Jadi hukum ibadah itu, ibahah itu adalah ada kalau ada perintah, kalau nggak ada tahrim. Ya. Hari ini kita sholat 2 rakaat subuh, 3 rakaat, misalkan maghrib, ya, duhur, asar, isya 4 rakaat, ada perintahnya nggak Pak? Ada, makanya wajib dilaksanakan, ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya, tahrim, nggak boleh, haram. Begitupun dengan Natal, tahun baru, nggak ada perintahnya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, maknanya tahrim, tidak boleh. Apalagi jelas di dalam surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, jelas haram. Ya, jadi jamaah al-ukhuwah jangan jadi jamaah ikut-ikutan ya.
Oh, malu ngaji bertahun-tahun. Sabtu Ahad ngaji, tambah lagi sekarang hari Rabu ngaji, tapi giliran Natalan, oh selamat. Nah, malu, apa kata dunia? Seperti itu ya. Yang haram tetap haram. Ya, seperti itu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum maka bagian kaum tersebut. Kita tidak ingin menjadi umat Nasrani hari ini, ya. Kita tidak ingin menjadi umat-umat yang lainnya karena memang kita adalah umat Rasulullah SAW. Ya. Maka hari ini teman-teman di berbagai daerah itu lagi marak hari ini mensosialisasikan fatwa haram MUI terkait dengan perayaan Natal tersebut. Hari ini teman-teman di daerah itu ada yang pergi ke pejabat publik, taruhlah bupati, wali kota dan yang lainnya. Ada yang ke kepolisian, ada yang ke supermarket. Semuanya mensosialisasikan terkait dengan haramnya fatwa ulama haramnya mengucapkan selamat Natal tersebut. Ya, jadi gitu ya, jamaah al-ukhuwah tidak boleh menjadi jamaah ikutan, harus punya ya. Benteng kita akidah, kelebihan kita akidah. Ya, sehingga inilah yang kemudian ada di dalam diri kita. Kemudian ibrah yang kedua, ya, ibrah yang kelima dalam dua peristiwa tadi adalah mukjizat dan karomah yang terjadi kepada Asim bin Thabit. Di mana Asim bin Thabit ini terbunuh dan kemudian kepalanya mau diberikan kepada orang-orang musyrikin yang terluka pada perang Badar. Ya, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi jenazah Asim bin Thabit dengan datangnya ya serangga yang melindungi seluruh tubuhnya, dan kemudian orang-orang musyrik itu kemudian menunggu, oh biarin saja nanti juga serangga hilang baru kita ambil. Tapi qadarullahnya ketika serangganya hilang, jenazahnya juga hilang. Ya. Jenazah juga hilang. Jadi ini adalah karomah yang diberikan kepada orang-orang soleh, dan itu sangat mungkin terjadi pada masa modern ini, sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Yang tidak mungkin itu mukjizat yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Kalau karomah sangat mungkin, seperti halnya ketika terjadi perang di Afghanistan, kemudian orang-orang kaum muslimin mujahid Afghanistan berperang. Dalam satu kisah diriwayatkan dalam buku Ayatul Rahman fi Zihadil Afghan, tulisan Abdullah Hazam. Beliau meriwayatkan dalam satu kesempatan kaum muslimin merasa haus, merasa lapar karena saking perjalanannya penat berjihad dengan orang-orang Uni Soviet pada waktu itu. Ya, ketika kaum muslimin hampir mengalami menyerah terkait dengan tidak adanya fasilitas-fasilitas tersebut, makanan dan yang lain-lainnya, tahu-tahu di hadapannya sudah ada sesajian atau sudah ada makanan yang memang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyajikan di tengah hutan makanan yang sudah tertata rapi, sudah kemudian siap santap, kalau memang bukan hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau karomah sangat mungkin terjadi pada era modern ini. Yang tidak mungkin terjadi itu adalah mukjizat, ya. Karena mukjizat itu adalah hanya milik Rasulullah SAW. Terus kemudian yang keenam, ibrah yang keenam adalah bahwa kaum muslimin itu berada dalam ikhda husnayain. Bahwa kaum muslimin itu berada dalam dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kebaikan yaitu hidup di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara tragedi Ar-Raji maupun Bi'ru Ma'unah ini, maka kaum muslimin berada kebaikan yang pertama yaitu syahid. Bisa saja Allah kemudian berikan ilham, wahyu kepada Rasulullah SAW terkait dengan kejadian ini, ya, sebelumnya, sehingga kemudian Rasulullah larang tuh sahabat, oh jangan nanti mati lagi di sono, jangan nanti mati. Tetapi tidak, ya, tidak seperti itu, karena Allah menghendaki kewajiban dakwah itu tetap berlangsung, sehingga Rasulullah SAW sendiri tidak diberikan terkait dengan ilmu atau terkait dengan wahyu terkait dengan dua kejadian ini. Maknanya bahwa kaum muslimin itu tetap berada dalam dua kebaikan.
Kebaikan yang pertama yaitu kaum muslimin berada dalam syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang kedua adalah berada dalam syariat hidup, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kira-kira kita di mana, Pak? Posisinya? Syahid? Syahid di jalan Allah sudah belum, Pak? Belum ya. Hidup di bawah syariat Allah sudah belum, Pak? Berarti bukan belum ya, belum ihda husnayain, belum berada dalam dua kebaikan. Ya, syahid masih kita rindukan. Ya, syahid masih kita rindukan. Kita ingin bahwa kita ini termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan syahid. Ya, oh gimana nggak hebat? Ya, orang syahid itu ruhnya sudah ada di burung-burung, ya terbang di surga. Melihat kenikmatan-kenikmatan surga meskipun belum sampai nanti surga ya. Ruhnya sudah ada ya. Jadi kita meminta seperti itu ya, kalaupun memang tidak seperti itu, kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita merasakan hidup di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya adalah masuk kepada pembahasan terkait dengan Yahudi Bani Nadir. Tadi ya di bab awal saya sampaikan bahwa ya terjadi salah bunuh yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah ya, yang membunuh yang disangkanya sebagai Bani Amir ya, padahal Bani Kilab, yang kemudian akhirnya Rasulullah SAW akan membayarkan diat kepada Bani atau kepada kabilah yang terbunuh tersebut ya. Dan di sini kemudian Rasulullah SAW mendatangi orang-orang Yahudi Bani Nadir ya. Kenapa Rasulullah SAW mendatangi Bani Nadir? Karena Bani Nadir ini adalah Bani yang terikat perjanjian dengan Bani Kilab tersebut ya. Jadi Rasulullah SAW meminta untuk kita berembuk dan istilahnya saling membantu terkait membayarkan diat untuk terbunuhnya dua orang tersebut ya. Tapi kemudian Bani Nadir ini bukan menolong Rasulullah SAW, bukan kemudian menyetujui terkait dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tapi Bani Nadir ini justru membuat rencana ya, mereka akan membunuh Rasulullah SAW dan mereka ya akan menjatuhkan batu besar ke kepala Rasulullah SAW. Nah akhirnya kemudian ayat di dalam surat Al-Hasr ya, ini cerita terkait dengan pengusiran ya. Ini dulu ada sempat bertanya ya, ada yang menanyakan ayat ini kalau tidak salah itu ya, terkait terhadap pembahasan Bani Qainuqa ya. Tetapi ternyata memang di sini surat Al-Hasr ini dari ayat-ayatnya ya, kita lihat ini ayat yang bercerita terkait dengan pengusiran Bani Nadir. Dalam surat Al-Hasr ayat kedua itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasr ma danantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'anatahum khusunuhum minallahu fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Kemudian wa qadafa fi qulubihim ru'ba yukhrijuna buyutahum bi aidihim wa aidihim mu'minin fa'tabiru ya ulil absar ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama, yaitu pengusiran yang pertama ini adalah pengusiran Bani Nadir di Madinah. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dari mereka, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dan tangan mereka sendiri dari tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang berpikir atau orang-orang yang mempunyai wawasan. Kemudian dalam ayat ketiga dan kelimanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula an kataballahu alaihimul jala la azabahum fi dunya walahum fil akhirati azabun nar. Dan jika tidaklah karena Allah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah akan mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Ya. Kemudian ayat 5-nya maqata'tum min
linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabiiznillahi liyukhziyal fasiqin. Apa yang kamu tebang dan pohon kurma milik orang-orang kafir atau orang-orang Bani Nadir ini atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Ya, jadi yang pertama dalam kisah Bani Nadir ini, ya Bani Nadir diusir, ya terusir karena memang pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka diminta pertolongan, diajak dialog agar kemudian kita patunganlah untuk membayar diat terkait dengan terbunuhnya Bani Kilab tersebut. Tapi kemudian mereka berencana membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga turunlah ayat-ayat seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir Bani Nadir terhadap pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan dalam perjalanannya kemudian Abdullah bin Ubay, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul memerintahkan kepada orang-orang Yahudi tersebut untuk bertahan di benteng-benteng mereka, ya, yang mereka sangkakan bisa menahan dari serbuan kaum muslimin. Tapi Allah kemudian membuat rencana. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi membuat rencana, tapi kemudian Allah membuat rencana. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat rencana, makar, tetapi kemudian Allah membuat rencana makar yang lain dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rencana, ya. Orang Yahudi itu seperti itu. Ya kita berlindung saja, mereka punya benteng. Tapi kemudian Allah perintahkan dalam ayat ini, dalam ayat kelima, untuk menebang semua pohon kurma dan membakar pohon kurma milik orang-orang Yahudi. Ya. Jadi ini lagi-lagi ini adalah strategi. Ya. Pada awal peperangan Rasulullah SAW melarang, gitu ya, melarang untuk membakar, untuk merusak pohon-pohon. Itu adalah salah satu adab etika dalam berperang. Tapi dalam kisah Yahudi ini Rasulullah mengambil kebijakan lain. Ya. Rasulullah mengambil kebijakan lain, dia menebang dan membakar pohon-pohon kurma. Kenapa sampai Rasulullah SAW mengambil kebijakan tersebut? Karena kalau tidak diambil kebijakan tersebut, orang Yahudi akan kuat. Ya, dia tinggal di benteng, perlengkapan sudah ada, pasokan, logistik kuat. Ya sudah, selesai aja ya. Maka kemudian Allah perintahkan dalam surat Al-Hasr ayat kelimanya ini untuk membakar, memotong pohon-pohon kurma orang-orang Yahudi tersebut. Seorang Yahudi tidak bisalah berkutik. Ya, dia tinggal di benteng tapi makanan nggak ada. Ya. Mau mati di benteng. Gitu ya. Akhirnya mereka menerima, ya, menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian akhirnya mereka kemudian pergi dari Madinah tersebut, ya. Lagi-lagi ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Yahudi ini, maka memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk bahwa dalam perkara peperangan itu ijtihad seorang pemimpin itu kadang bisa berubah-ubah. Ya, kadang bisa berubah-ubah. Perkara sekarang ngomongnya A, besok B, itu biasa itu. Jadi jangan sampai kemudian terlalu kaget kita. Rasulullah enggak istiqomah nih. Gitu ya. Rasulullah gimana kemarin ngomong begini, ngomong sekarang ngomong begini, pelin-pelan nih. Gitu ya. Enggak seperti itu. Ya, pemimpin kita ini kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, pelin-pelan nih. Gitu ya. Nah, dalam masalah strategi peperangan itu ya ditentukan oleh para pemimpin. Dan hari ini kita diajarkan bahwa Rasulullah SAW bisa saja melakukan sebuah rencana, sebuah tindakan yang memang awalnya memang menjadi adab dalam berperang, dan kemudian hal ini dilakukan karena ijtihad untuk mengalahkan orang-orang Yahudi Bani Nadir tersebut. Ya. Yang keempat, ya, terkait harta fa'i yang menjadi kewenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah terusirnya Bani Nadir, maka Bani Nadir ini meninggalkan harta di Madinah. Ada rumah, ya, ada yang lain, ya, kecuali yang mereka bisa bawa. Ya. Kecuali perlengkapan-perlengkapan yang bisa mereka bawa, istri mereka dia bawa, terus kemudian harta yang mereka bisa bawa, mereka bawa. Tetapi selebihnya tertinggal di Madinah. Dan ini menjadi harta fa'i, harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa melakukan peperangan. Lalu bagaimana pembagiannya? Diserahkan kepada pemimpin, ya.
pemimpin tersebut, diserahkan kepada pemimpin tersebut. Ya, maka dalam perkara itu, ya kalau tidak salah Rasulullah SAW membagikan kepada para muhajir, Ansor tidak dibagi. Ya, Ansor tidak dibagi, dan ini kewenangan daripada pemimpin pada waktu tersebut. Ya, misalkan hari ini qadarullahnya, ya qadarullahnya orang-orang Cina kabur. Mungkin Pak, mungkin ya. Orang-orang Cina kabur, ninggalin harta, digelodok banyak, komputer dia semuanya ya. Oh itu menjadi fai kaum muslimin. Ya. Lalu bagaimana statusnya? Diserahkan kepada pemimpin Islam. Ya. Kalau kebagian syukur, nggak kebagian, jangan ngarep. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir ini yang dikatakan Rasulullah SAW, yaitu perang Zatul Riqa. Ya. Satu terakhir yaitu perangnya Rasulullah SAW dengan orang-orang yang memerangi tadi dalam kisah Bir Ma'unah ya, dalam perang ini. Rasulullah sendiri yang memimpin pasukan tersebut. Ya, Rasulullah SAW langsung memimpin pasukan tersebut, dan kemudian kepemimpinan di Madinah diserahkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Dalam kondisi tersebut musuh memiliki kekuatan yang besar, namun kemudian melarikan diri sehingga tidak terjadi peperangan. Ya, tidak terjadi peperangan. Ya, hanya beberapa orang saja, orang-orang musyrik pada waktu itu yang kemudian berperang dengan beberapa orang sahabat muhajir maupun ansor. Ya. Jadi dalam perkara ini kemudian ya tidak terjadi peperangan. Ya, meskipun Rasulullah SAW sendiri memimpin, musuh itu kemudian dilanda ketakutan terkait dengan pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan perang ini dinamakan Zatul Riqa. Ya, kalau kita lihat misalkan dari ucapan Abu Musa Al-Asy'ari yang mengatakan ketika kami berjalan untuk menempuh peperangan ini, ya dari Mekah menuju di sini ya ada petanya ya. Nah ini ya dari Madinah ke Biru Ma'unah ya. Yang ini ya, yang sebelum ke Najd ya, Madinah ke Biru Ma'unah itu. Nah itu ratusan kilometer, bahkan para sahabat itu ada yang menaiki unta itu patungan berenam. Ya. Jadi satu orang naik unta, 5 orangnya jalan. Kemudian ganti satu naik, yang lainnya jalan. Sampai kemudian akhirnya kaki mereka lecet-lecet. Ya. Lecet-lecet. Dan lecet-lecet itu akhirnya dibalut oleh kain, maka itu ya yang dinamakan dikatakan perang Zatul Riqa, perang sobekan kain, karena kaki-kaki mereka itu disobek ya, dibalut oleh sobekan-sobekan kain tersebut. Jalan ratusan kilo dalam keadaan misalkan tanpa alas kaki. Ya, itu saya pernah dulu waktu muda mencoba jalan ya dari Bogor ya, dari Masjid Agung ya Baranang Siang sampai ke Pasar Minggu, ya Pasar Minggu. Jam 7 jalan, jam setengah 10 nyampe Pasar Minggu. Ya, oh itu udah kaki kapalan semuanya itu, baru itu ya, baru segitu. Maka kalau kita hari ini melihat perjalanan para sahabat dalam hijrah dari Mekah ke Madinah, dalam misalkan dalam perang Zatul Riqa, wah ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Kalau kita hari ini kelihatannya belum sanggup untuk itu, ya. Jalan sedikit saja encok. Udahlah ya, olahraga sejam aja, istirahatnya seminggu. Ya. Jadi ini penting lah ya untuk kita semuanya, bahwa perjuangan itu butuh fisik yang kuat, butuh kekuatan mental yang kuat, ya, sehingga perintah apapun nanti dalam perjuangan ini, ya insya Allah kita sanggup untuk menyambutnya. Nah di sini ya Abu Musa Al-Ansari mengatakan seperti itu. Dalam perjalanan dia mengisahkan, kami ini berjalan untuk berperang dengan orang-orang yang memerangi para dai 70 tersebut. Ya, dan kaki-kaki kami ya berdarah, luka, dan terbungkus dengan sobekan-sobekan kain. Ya. Jadi itu ya. Jadi ini pengorbanan sahabat yang kita lihat sangat luar biasa ya, kembali ya. Kemudian dalam perang Zatul Riqa ini juga mengajarkan terkait dengan kaifiyah tata cara salat khauf, salat di medan perang. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam perang ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW salat 2 rakaat, dalam riwayat lain salat 4 rakaat.
Tapi kalau saya berpendapat kepada sholat 2 rakaat dengan kosornya, ya. Sholat 2 rakaat kalau pasukan musuh memang di depan, maksudnya itu di depan itu searah dengan kiblat, maka sholat normal. Sholatnya normal. Misalkan kita sholat menghadap ke barat lah ya, ke barat. Musuh di arah barat, ya kita sholatnya menghadap barat, maka sholat kondisinya normal. Karena menghadap musuh, kita kelihatan musuh itu, ya. Tapi kalau hari ini, misalkan sholatnya menghadap barat, tapi musuh ada di sana, di timur, ada di selatan, ada di utara, misalkan, maka itu bisa berlaku sholat khauf. Ya. Lalu bagaimana kaifiyahnya, tata caranya? Rasulullah SAW mengajarkan. Ya. Jadi rakaat pertama Rasulullah SAW memimpin berserta pasukan pertama di barisan pertama. Ya, salat sini ini makmumnya para sahabat, ya gitu ya. Selesai rakaat pertama, kemudian Rasulullah berdiri dan menunggu. Nah, adapun para sahabat yang di belakang Rasulullah SAW itu kemudian menyelesaikan rakaat kedua dan salam. Baru kemudian dia menggantikan pasukan yang berjaga-jaga menghadap musuh. Baru pasukan yang kedua salat bersama Rasulullah SAW. Rasulullah memimpin sholatnya 1 rakaat, kemudian Rasulullah duduk, ya kemudian sampai dia menyelesaikan rakaat keduanya, baru mereka bersama-sama salam bersama Rasulullah SAW. Ya, jadi ini kaifiyah. Ya. Bahwa Islam itu agama sempurna, ya jelas dalam medan peperangan sholat tidak ditinggalkan, tapi tata caranya bisa jadi yang berbeda. Tapi kewajiban sholatnya nggak ada yang ditinggalkan. Dalam keadaan sakit, Islam mengatur sholat. Dalam keadaan safar, Islam mengatur sholat. Dalam keadaan berhadapan dengan musuh sekalipun, Islam mengatur sholat. Ya. Maknanya ibadah sholat itu adalah ibadah yang agung, yang tidak pantas untuk ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya. Bahkan dalam kondisi berhadapan-hadapan dengan musuh saja ada kaifiyahnya, ada sholatnya. Ya. Kemudian itu ya, jadi salat khauf yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, ya ada seorang gafatar yang menembus pertahanan sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini ya, jadi ini kisah juga ketika Rasulullah SAW ya beristirahat di bawah pohon menggantungkan pedangnya. Para sahabat kemudian istirahat, ternyata ada orang gafatar, ya, orang musyrik yang kemudian dia berhasil mengambil pedangnya Rasulullah SAW, ya, dan kemudian menghunuskan perangnya sampai Rasulullah SAW terbangun. Terus kemudian dia menanyakan, kalau saya punya pedang seperti ini, apa yang akan melindungimu? Ya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat-sahabat yang lainnya, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang melindungi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Namun kemudian Rasulullah SAW berhasil, ya sahabat berhasil merebut dan tidak menghukum orang gafatar tersebut. Maknanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa kekuatan kaum muslimin terkadang sehebat apapun itu terkadang suka ditembus oleh kekuatan musuh. Ya, infiltrasi ya Pak ya. Infiltrasi itu selalu terjadi ya di dalam kaum muslimin, ya orang-orang yang masuk memecah belah barisan kaum muslimin itu juga terjadi. Nah, ini contohnya dalam kisah ini ya. Kemudian yang ada dalam perang Dzatul Riqa ini adalah kisah 2 sahabat yang ribat berjaga-jaga ya. Mereka berjaga-jaga, sahabat Ansor dan sahabat Muhajir. Mereka berjaga-jaga untuk menjaga ya terkait dengan keamanannya. Ya, akhirnya terkena panah dari orang yang mencari istrinya yang tertawan oleh kaum muslimin. Ya, ketika satu orang kemudian mereka berjaga bergantian, maka orang-orang orang-orang Ansor ini dan Muhajir ini berjaga untuk menjaga Rasulullah SAW. Ansor mengambil bagian untuk berjaga di awal waktu dan sahabat Muhajir memilih waktu untuk menjaga di akhir waktu. Ketika sahabat Ansor ini menjaga dan jaganya itu bukan
jaga yang biasa, artinya jaganya dengan qiyamul lail, maka kemudian ada seorang suami yang mencari ya mencari istrinya yang tertawan oleh kaum muslimin, dan dia kemudian melihat Ansor dan memanahnya. Satu kali terkena sahabat Ansor itu mencabutnya dan tetap melaksanakan sholat. Dua kali kena panah, sahabat Ansor itu masih bisa mencabutnya dan kemudian masih bisa melaksanakan sholat. Baru di panah yang ketiga, sahabat Ansor itu pas kemudian ibadah ruku dan ibadah sujud. Dan dalam keadaan ruku dan sujud tersebut, kemudian sahabat Ansor itu membangunkan saudaranya Muhajir. Ya, sahabat Muhajir. Sehingga orang Muhajir itu kaget, kenapa nggak ngabarin? Ya, kamu diserang, kenapa ngabarin? Gitu ya. Ternyata memang adabnya seperti itu. Kesusahan itu kalau memang masih bisa ditahan, jangan terlalu diumbar. Ya. Jangan terlalu diumbar, saya susah nih. Ngomong sama seluruh jamaah. Nah, seperti itu adabnya. Baru ketika dibatas ya yang kita tidak mampu, syariat boleh menyampaikan kepada orang yang dianggap bisa memberikan bantuan. Ya, nah ini untuk ummahat lah ini, ya kesulitan ngumbar kemana nggak boleh lah ya, tahan, ya kalau masih sanggup tahan, ya karena ini diajarkan juga dalam kisah sahabat Ansor dan Muhajir tersebut. Ya, jangan terlalu mudah kita meminta pertolongan. Ya, sekali-kali minta tolong, terus minta tolong. Padahal masih bisa kita kerjakan. Bukan tidak ingin saudaranya menolong, tapi kok begini adab seorang Muslim. Ya, kok adab seorang Muslim itu bukan tipe pejuang. Kok adab seorang Muslim ini cengeng. Ya, apa-apa mau dibantu, padahal masih bisa berusaha. Ya, di sini sahabat Ansor mengajarkan kepada kita semuanya, ketika panahan satu kedua yang bisa ditahannya, dia tidak membangunkan saudaranya. Ya, dia masih kemudian sanggup. Nah, ketika batas kemudian terakhir, khawatir kalau dia sampai meninggal, kemudian keselamatan Rasulullah tidak terjaga, baru kemudian dia membangunkan saudaranya. Ya, jadi dalam peperangan itu, ya banyak kisah. Ya. Banyak kisah yang menjadi ibrah buat kita semuanya. Dalam di sini kisah dua sahabat yang ribat ini luar biasa ini. Ya, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menginspirasi. Ya, bagaimana kita ya mereka saling memuliakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Kemudian yang terakhir dari kisah perang Zatul Riqa ini adalah kisah perjalanan perang antara Jabir bin Abdullah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini juga menjadi ibrah bahwa Rasulullah SAW selain pemuka agama, selain panglima perang, Rasulullah sendiri merupakan orang yang paling humble, orang yang paling mudah untuk diajak dialog. Ya. Rasulullah nggak punya pengawal pribadi, gitu ya. Sehingga kalau misalkan mau ngobrol sama Rasulullah harus lewat pengawalnya dulu, gitu ya. Enggak, siapa saja boleh akses kepada Rasulullah SAW. Dan kisah Jabir bin Abdullah yang kemudian saling tawar-menawar dengan Rasulullah SAW, yang Rasulullah menawar untanya dari 1 dirham, 2 dirham, dan yang lain-lainnya, itu mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu harus seperti itu. Ya, selain dia membina umat dengan ilmu agama, dia menjadi pemimpin dalam masalah strategi perjuangan, tapi kemudian yang ketiga, pemimpin itu juga harus memasyarakat. Ya, jangan memasyarakatnya itu pas mau pemilu saja. Masuk ke gorong-gorong, gitu ya. Nah, ini kan seolah-olah mau masyarakat, tapi padahalnya tidak. Bagian duit dilempar-lempar di mobil. Dari mana pemimpin seperti ini? Ya, Bapak yang ngomong ya, bukan saya ya. Jadi seperti itu. Ini yang diajarkan Rasulullah. Pemimpin, siapapun pemimpinnya, ya seperti itulah karakter yang diajarkan Rasulullah. Menjadi pemimpin itu harus memberikan pelayanan keagamaan kepada umatnya. Pemimpin harus menjadi komandan tertinggi dalam bersiasah, dalam berjuang. Selain itu juga pemimpin itu harus menyentuh kepada masyarakat. Ya. Terkadang, gimana?
Itu yang dibutuhkan pemimpin hari ini, ya. Sehingga ya tadi 4 kejadian tersebut itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil, ya. Kejadian ya dari pertama ya tragedi Ar-Raji, kemudian kisah tragedi Bir Mauna, kemudian dengan batalnya perjanjian dengan Bani Nadir Yahudi, ya pengkhianatan Bani Nadir, dan yang terakhir perang Zaturiko ini ya membawa kita semuanya pelajaran. Tinggal kita mengambil apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah dalam sirahnya, apa yang diajarkan para sahabat dalam sirahnya, kemudian mulai sedikit demi sedikit kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.